Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Syariah dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang pengenalan aplikasi fusi logik. Teori himpunan fusi diperkenalkan pertama kali oleh Lutfi A. Zedah pada tahun 1965. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fusi. Antara lain yaitu konsep logika fusi mudah dimengerti. Logika fusi sangat fleksibel. Logika fusi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fusi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dan logika fusi juga didasarkan pada bahasa alami. Berikut adalah gambaran fusi logik yang dapat dilihat pada slide. Pengertian fusi logik. Fusi logik kontrol (FLC) merupakan salah satu metode pengendalian sistem yang saat ini banyak digunakan di beberapa disiplin ilmu, khususnya di bidang sistem kendali. Sistem ini memiliki masukan suhu ruangan dan banyaknya orang di ruangan, sedangkan keluarannya adalah tingkat pendinginan ruangan tersebut. Logika fusi merupakan salah satu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (fuzziness) antara benar atau salah. Logika fusi dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Dasar-dasar fusi logik. Variabel fusi yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fusi. Contoh penghasilan, temperatur, permintaan, umur, dan sebagainya. Himpunan fusi yaitu suatu kelompok yang mewakili satu keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Yang kedua yaitu himpunan fusi memiliki dua atribut. Yang pertama, linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami, misalkan dingin, sejuk, panas, mewakili variabel temperatur. Muda, parobaya, tua, mewakili variabel umur. Yang kedua, numbris, yaitu satu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalkan 10, 35, 40, dan sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fusi. Antara lain, konsep logika fusi mudah dimengerti. Logika fusi sangat fleksibel. Logika fusi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fusi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dan logika fusi juga didasarkan pada bahasa alami. Kekurangan dan kelebihan fusi logik. Kelebihan fusi logik dibandingkannya dengan sistem logika lain, fusi logik bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Fusi logik memodelkan perasaan atau intuisi dengan cara merubah nilai krip menjadi nilai linguistik dengan fusification, yang kemudian memasukkannya ke dalam rule yang dibuat berdasarkan knowledge. Kelebihan yang kedua adalah fusi logik cocok digunakan pada sebagian besar permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Kekurangan fusi logik, selain kelebihan yang telah dijelaskan di atas, ternyata fusi logik juga memiliki kekurangan, yaitu menentukan model inference harus tepat. Mandani biasanya cocok untuk masalah intuitif, sedangkan Sugeno untuk permasalahan yang mengenai kontrol. Kita harus merubah nilai krip menjadi nilai linguistik. Jumlah dari nilai linguistik yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Batas-batas nilai linguistik akan sangat berpengaruh pada akurasi fusi logik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi fusi logik. Kurang lebih
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.